Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menyampaikan bagaimana caranya menggunakan aplikasi asesmen PAUD khususnya untuk admin ya. Jadi yang pertama, silakan admin yang sudah terdaftar login menggunakan akun Google. Kemudian kita harus membuat data master ya dengan cara klik admin. Kemudian silahkan diisi datanya, diantaranya adalah nama PAUD-nya, kemudian alamat, nomor telepon, email, kemudian logo kalau logonya ingin dimasukkan ya. Kemudian setelah itu klik simpan profil. Selanjutnya adalah menambah tahun ajaran baru ya, misalkan 2026 boleh menggunakan garis miring, 2027 misalkan ganjil. Setelah itu silahkan ditambah data. Setelah ditambah data jangan lupa untuk dijadikan aktif. Nah demikian seterusnya jika tahun ajaran di semester depan 2026 garis miring 2027 genap. Kemudian silahkan dibuat kelompoknya, misalkan kelompoknya adalah gini aja, coba ya, coba kelas coba 1. Tambah. Kemudian kelompoknya sebaiknya kelompoknya ini dibuat pendek ya, misalkan KLP 01, KLP 02 dan seterusnya. Boleh dibuat kalimat yang lain. Intinya ini digunakan untuk mengelompokkan siswa. Jadi misalkan dalam satu PAUD itu diwajibkan guru hanya boleh mengampu maksimal 5 anak. Berarti kalau ada 10 berarti kan ada 2 kelompok 1 dan kelompok 2 begitu. Dan klik tambah. Setelah itu tambah pengguna. Jadi misalkan di sini kita tambahkan emailnya wajib menggunakan akun Gmail pribadi. Jadi misalkan guru coba 1@gmail.com. Nah ini tidak boleh ada spasinya dan hurufnya kecil semua. Dan kita klik untuk nama lengkap. Nah nama lengkap ini sebenarnya tidak wajib karena saat guru itu login menggunakan akun Gmail, user namanya itu sudah otomatis masuk. Tapi di sini kita akan coba masukkan. Nah, levelnya ini defaultnya adalah guru ya. Dan setiap user itu bisa memiliki level lebih dari 1 atau multi level. Bisa kepala sekolah, bisa jadi admin gitu ya. Nah, kita contohkan di sini sebagai guru, kemudian klik simpan. Nah, selanjutnya ini sudah masuk guru coba 1 ya. Untuk mengedit namanya bisa dari sini, kita tambahkan angka 1 saja supaya nanti tidak bingung kalau ini data yang baru. Kemudian kalau ingin guru ini itu dijadikan jadikan admin gitu ya. Guru misalkan ini mau dijadikan admin, maka pilih ini admin kemudian klik berikan kalau pengen guru ini mendapat akses admin. Kalau pengen di close silahkan ditutup, klik OK. Nah ini tidak boleh menghapus karena yang boleh menghapus hanya super admin. Selanjutnya sebenarnya admin itu bisa menghapus role ya. Jadi role yang sudah dimasukkan bisa dihapus dengan cara klik saja salah satunya misalkan admin. Oke. Nah, di settingan kepala sekolah ini itu
usernya bisa masuk di nama kepala sekolah itu berdasarkan dari sini ya, berdasarkan dari role-nya. Jadi role-nya harus kepala sekolah gitu ya. Kemudian selanjutnya masuk ke impor. Jadi di sini sebenarnya sudah ada cara memasukkan user dengan cara impor. Tinggal di-download aja filenya dalam bentuk Excel. Silahkan disimpan, kemudian dibuka file Excel-nya. Ya. Jadi kolomnya hanya ada 3, email, nama, dan level. Nah ini sebenarnya pengisiannya cukup simpel. Jadi email wajib menggunakan Gmail ya. Jadi ini misalkan saya ganti menggunakan guru23@gmail.com, guru31@gmail.com. Nama gurunya ini boleh dihapus seperti ini boleh, tapi kolomnya yang atas nggak boleh dihapus. Nah level ini kalau dihapus itu nanti defaultnya adalah levelnya guru, jadi nggak ada masalah. Kalau misalkan pengen ada yang jadikan admin, ini cara membuat level lebih dari 1, guru, kepala sekolah. Oh berarti nama guru 1 ini menjadi guru yang menjadi kepala sekolah. Kalau pengen menjadi admin maka settingannya guru admin. Kalau pengen menjadi gurunya ini menjadi guru dan kepala sekolah maka guru kepala sekolah. Kalau hanya pengen kepala sekolah saja seperti ini. Itu simpel sekali. Nah ini kita hapus saja, nggak usah diisi biar terisi defaultnya guru. Kemudian namanya saya sesuaikan supaya mudah untuk diidentifikasi. Nama guru ini aja baru. Setelah itu silahkan di save. Setelah di save silahkan di impor. Klik impor guru, sudah masuk. Kita cek listnya. Ini sudah masuk ya. Guru 23 baru sebagai guru. Tadi kosong, defaultnya langsung guru ya. Guru uji guru 12 baru. Guru 23 baru ini ya. Jadi sudah masuk semua. Nah selanjutnya data siswa. Nah data siswa ini ada 2 cara, diketik manual dari sini. Minimal adalah ada namanya. Untuk NIS tidak wajib, tinggi badan tidak wajib, berat badan tidak wajib. Tapi sebaiknya untuk itu diisi gitu ya. Saya contohkan misalkan siswa Santoso, kemudian NISN-nya ini, kemudian yang ini nggak perlu diubah, tingginya misal 118, beratnya misalkan 16 ya. Ini perlu pakai kaki nggak? 16 kilogram. Dikosongi saja, nanti otomatis kilogramnya dibuat oleh sistem. Kemudian klik simpan master siswa. Nah ini jangan kaget, nanti daftar siswa tidak muncul, tinggal dipilih di sini saja. Semua belum ada, semua garis miring belum ada rombel. Karena apa? Siswa Santoso tadi belum kita masukkan di kelas berapa, kelompoknya kelompok berapa, di tahun ajaran berapa. Artinya nanti disinilah nanti siswa itu dinaikkan kelasnya. Jadi kalau nama siswanya sudah ada, nggak perlu membuat siswa baru ya, cukup nanti tinggal diganti tahun ajarannya yang baru, kemudian siswanya dipindah ke kelas yang lain gitu. Selanjutnya kita masukkan ke kelompok atau kelas dan kelompoknya siswa Santoso. Kemudian bisa dimasukkan lebih banyak ya, misalkan kalau ingin lebih banyak kita masukkan siswa 1,
ini habis. Kemudian kelasnya misalkan kelas yang kita buat tadi, kelas uji coba, kelompoknya kelompok KLP 01 tadi ya. Kemudian tetapkan siswa ke rombel. Nah, maka di tahun ajaran ini itu sudah dimasukkan 2 siswa. Demikian seterusnya untuk kelas yang lain, kelompok yang lain. Untuk melakukan editing tinggal klik edit master ini, silahkan di edit gitu ya. Kemudian ini ada aksi, ini edit master itu edit datanya, kemudian edit ada sebelah kirinya itu rombel, silahkan di edit. Selanjutnya kalau sudah masuk ke perumusan CP garis miring TP. Jadi ini penting sekali supaya nanti sistem ini bisa bekerja optimal dan bisa memberikan RPS dan raport yang bagus. Nah, di sini saya menggunakan dokumen dari kementerian ya. Judulnya Panduan Capaian Pembelajaran Fase Pondasi edisi revisi 2025 ya. Punya tampilannya seperti ini. Bisa teman-teman download dari kementerian ya. Di halaman 63. Nah, ini contoh tabelnya. Jadi yang pertama kita akan buat yang namanya, kita buat 2 halaman ya. Nah, yang satu untuk menampilkan page-nya, yang satunya untuk menampilkan dokumen. Ini dokumennya. Oke. Yang pertama, elemennya, tambahkan elemen capaian pembelajaran. Elemennya adalah ini. Tinggal di copy saja. Kemudian ditambah. Karena ini sudah ada, berarti nggak perlu sebenarnya. Ini sudah ada. Kemudian tambahkan sub elemen. Sub elemennya adalah ini. Kita paste di sini, tambah sub elemen ya. Kemudian pilihnya ini di misalkan yang sudah ada tadi, yang ini aja, nggak apa-apa. Kemudian ditambah. Nah, ini untuk capaian elemen dan sub elemennya itu sudah terisi. Kalau pengen ngedit misalkan ini ya, ini saya edit. Dan nanti di sini sebenarnya ada elemennya itu namanya jati diri. Jadi ada 3. Nah. Dan yang terakhir itu science ya. Kemudian kalau ini sudah terbentuk datanya, klik tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran itu dari sini. Ini adalah tujuan pembelajaran. Kemudian murid mengenal nama Tuhannya, murid mengenal simbol yang berkaitan, murid membedakan kegiatan agama, murid menerapkan nilai-nilai dan seterusnya. Itu totalnya ini namanya alur. Nah, satu ini namanya tujuan. Kemudian yang ini hanya pengelompokan saja. Nah, yang diinputkan itu cukup yang ini saja. Nah, cukup yang ini saja. Kemudian di add dan seterusnya ya, dimasukkan satu per satu begitu ya, karena di sini tadi itu sudah ada. Kalau pengen mengedit ini kan ada yang sama ini, cara mengeditnya tinggal diedit kemudian diganti ini. Kalau pengen diedit, simpan. Nah, setelah semua tujuan pembelajaran itu dimasukkan, sebaiknya memang untuk menginputkannya capaian pembelajarannya dulu dijodohkan dengan atau elemen dijodohkan dengan sub elemennya satu persatu. Kalau sudah, nanti tujuan pembelajarannya diinputkan, baru dihubungkan dengan hubungan pemetaannya gitu ya. Jadi ini tujuan pembelajarannya sudah oke, tinggal klik hubungan pemetaannya supaya menjadi tabel seperti ini. Yang pertama cukup dimasukkan sub elemennya saja. Nah, karena ini sudah pernah dimasukkan jadi double. Nah, kalau CP elemen dan sub elemen mau diedit di sini, ini kan ada yang sama nih.
Berarti ini kita ganti salah satunya yang atas, kita ganti, cari subelemen yang selanjutnya. Simpan, maka subelemennya sudah berbeda. Setelah itu kita masuk ke hubungan pemetaan, kita masukkan ini. Jadi seharusnya subelemen itu kalau dicari hanya muncul satu aja seperti ini. Diklik, kemudian tujuan pembelajarannya, misalkan kita copy dari sini, atau diketik boleh, ketik minimal 3 karakter ya. Nah, seperti ini bisa, nanti akan muncul otomatis. Ini sudah ada, tinggal klik ini. Kalau pengen lebih dari ini kan ada berapa ini ya? Ini ada 3 ya. Murid mengenal nama. Tinggal ketikkan murid mengenal nama. Nah, ini diklik ini, kemudian ini murid mengenal simbol. Murid mengenal simbol. Nah, kemudian yang ketiga, murid membedakan kegiatan. Membedakan kegiatan dan seterusnya ya, sampai selesai dihubungkan. Maka nanti di bagian hubungan pemetaan ini ada elemen ya, sama ya, elemen. Nanti otomatis karena subelemen ini subelemen, murid menghargai, kemudian yang ini adalah elemennya, kemudian yang ini adalah tujuan pembelajaran. Jadi intinya di aplikasi ini itu memang dibuat elemennya nanti akan mungkin banyak sekali, subelemennya banyak sekali. Nah, tujuan pembelajaran ini yang beda-beda gitu ya. Jadi nggak usah bingung kok tampilannya tidak seperti di buku gitu ya. Tapi intinya itu cara menghubungkan. Oke. Selanjutnya kalau sudah, kita akan masuk ke topik. Nah, topik itu nanti yang perlu dimasukkan adalah tema, topik, dan subtopik. Nah, misalkan untuk temanya adalah, jadi ini adalah temanya ya. Tema 1, tema 2. Perlu dipahami bahwa tema atau topik ini pilih salah satu. Kalau di buku panduan itu pilih tema atau pilih topik. Tapi secara umum kebanyakan dalam pelaksanaannya itu tema itu dianggap sebagai yang paling besar, kemudian topik itu yang ada di dalamnya, kemudian subtopik itu yang di bawah topik. Atau intinya dalam satu tema bisa jadi banyak topik ya, dalam satu topik banyak subtopik gitu. Tetapi tema ini kalau di buku petunjuk dari kementerian itu tidak wajib, boleh menggunakan tema, boleh menggunakan topik. Nah, kita akan buat yang umum saja. Sebenarnya ini boleh juga ya. Kita buat temanya dulu supaya nanti di dokumennya itu lebih mudah. Jadi kalau dibuat dokumen, kalau topiknya banyak itu jauh lebih rapi gitu ya. Temanya dimasukkan dulu, wajib. Jadi alurnya harus ada tema dulu, kemudian ditambah. Nah, ini pilih tema opsional. Ini opsional, jadi nggak perlu dipilih, nggak apa-apa. Tapi sebaiknya ada karena sudah dimasukkan temanya tadi kan, sayang sekali kalau nggak dibuat, tidak dimasukkan temanya. Ini contohnya. Aku dan lingkunganku gitu ya. Kemudian apa itu namanya, oke, selanjutnya di sini sudah masuk ya, untuk tema masuk, topiknya sudah masuk yang kita masukkan tadi. Selanjutnya temanya kita masukkan, ketik saja bisa, rumah, tema untuk menyaring topik. Nah, tema ini sebenarnya nggak wajib, langsung diisi topik aja, rumah
Surgaku, surgaku. Nah, gitu. Kemudian nama subtopiknya ini ya. Ini 2 sampai 3 tahun misalkan. Kemudian tambah subtopik. Nah, ini sudah masuk aku dan lingkunganku, topik rumahku, subtopiknya ini, kelompok usianya ini. Kalau pengen diedit silahkan diklik edit. Nah, ini topiknya, kemudian nama subtopiknya, kelompok usianya. Kemudian kalau sudah dibuat topik dan subtopik, kalau pengen tambah lagi maka bisa dimasukkan lagi buat tema baru. Kemudian kita masukkan topiknya itu di sini. Kemudian temanya di sini ditambah dulu. Setelah itu baru topiknya kita hubungkan. Jadi topiknya kita hubungkan dengan subtopik ini. Umurnya misalkan boleh ini beda 3 sampai 4 tahun. Klik tambah subtopik. Nah, ini sudah terhubung. Jadi syaratnya yang terhubung itu yang paling atas ini, yang warnanya putih, yang bawah ini belum terhubung untuk subtopiknya. Jadi intinya topik dan temanya terhubung tapi belum utuh. Ya, yang utuh yang atas ya. Nanti mungkin akan saya bedakan supaya nanti tidak bingung. Kemudian selanjutnya untuk penugasan. Karena ini sudah jadi maka dilanjutkan di penugasan. Klik penugasan. Yang pertama pastikan di tahun ajaran yang aktif, kemudian dicari nama gurunya. Guru uji coba misalkan ya, atau mungkin ini saja vlog. Kemudian pilih subtopik ya, jadi cukup dimasukkan subtopik aja, misalkan ini, nanti topik akan terhubung otomatis. Nah, ini akan terhubung otomatis. Jumlah pertemuannya berapa, misalkan 6. Ini default dari admin, mau dibuat pertemuannya berapa. Walaupun begitu nanti di sisi guru itu bisa mengubah secara mandiri. Kemudian nama siswanya misalkan siswa 1 ya. Kalau pengen tambah lagi lebih dari 1 siswa tinggal dipilih saja. Jadi tidak terbatas. Jadi nggak perlu dimasukkan satu persatu. Kemudian klik simpan penugasan. Kemudian kalau pengen menambah lagi, misalkan ini, kalau pengen pengajarnya lebih dari 1, maka sebagai guru utama itu di awal, kemudian guru pendampingnya itu di setelahnya. Nanti secara otomatis yang awal, yang dimasukkan awal itu jadi guru utama, yang dimasukkan di yang kedua itu jadi guru guru yang kedua. Kemudian subtopiknya dimasukkan misalkan ini belum, aku dan lingkunganku. Subtopik, mohon maaf, ini subtopik itu yang ini. Topik otomatis terhubung, kemudian kita tambahkan misalkan pertemuannya, ini nggak usah banyak-banyak aja, 3. Kita masukkan siswanya, boleh siswanya dalam satu topik kan mungkin ada siswa 2 atau 3. Jadi dalam satu topik, jadi intinya siswa itu bisa memegang banyak topik gitu ya. Bisa seperti itu. Kemudian simpan penugasan. Nah, ini sudah beres. Nah, sekarang tinggal kita sebagai admin mengecek apakah sudah masuk, tinggal klik assessment saja. Nah, ini sudah masuk 2 ya. Nah, jadi seperti itu cara untuk mengakses sebagai administrator. Kemudian untuk yang bagian role
itu kalau ada tambahan silakan dimasukkan, tetapi di sini sudah ada default role, jadi sebenarnya nggak perlu ditambahkan. Kemudian apa yang dilakukan setelah nanti semesternya ini sudah selesai ya, dan sudah melakukan penerimaan rapot, maka yang perlu diubah itu yang pertama tahun ajaran, yang kedua adalah pengguna kalau ada tambahan, tapi kalau nggak ada tambahan maka yang diubah itu hanya ini per semester itu, tahun ajaran, kemudian penugasan, itu saja sebenarnya ya. Kemudian ini pengguna ya, jadi pengguna data siswa ini yang rombelnya ya, ini sebagai data pokok ya. Jadi yang perlu diedit adalah tahun ajaran, kemudian pengguna itu khususnya untuk siswa ya, siswa itu untuk naik kelas, misalkan di tahun ajaran yang baru itu dinaikkan kelas, maka cukup nama yang sudah dimasukkan di sini baru dimasukkan di kelas. Jadi intinya siswa yang pernah diinputkan jangan diinputkan lagi, nanti double gitu ya. Demikian, semoga saja bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.